Ada masa ketika kamu tidak lagi berusaha menenangkan diri. Kamu berhenti mengatur napas, berhenti mencari teknik, berhenti memastikan semuanya terasa damai. Anehnya, justru ketika usaha itu dilepas, sesuatu di dalam menjadi lebih lembut. Bukan tenang yang dibuat-buat, tapi tenang yang muncul sendiri, seperti sore hari yang datang tanpa dipanggil. Kamu mulai sadar, ketenangan tidak perlu dijaga sekuat itu. Ia tidak mudah rusak seperti yang dulu kamu kira. Ia tetap ada bahkan saat hari berantakan, saat emosi naik turun, saat hidup tidak rapi. Seperti tanah di bawah kaki, diam-diam selalu menopang, tanpa perlu kamu pikirkan. Kalau ruang hening seperti ini terasa menemani harimu, kamu bisa subscribe di tengah perjalanan ini, supaya kita tetap berjalan pelan bareng di episode-episode berikutnya, tanpa target dan tanpa tekanan. Terima kasih sudah duduk sebentar di sini, sudah bernapas bersama, dan sudah membiarkan hidup mengalir apa adanya. Dulu kamu mengira tenang adalah sesuatu yang harus dicapai, seperti tujuan kecil yang harus kamu kejar setiap hari sebelum bisa merasa cukup. Kamu mencoba mengatur napas, mengatur pikiran, bahkan mengatur suasana hati supaya semuanya terasa damai. Tapi semakin dikejar, rasanya justru semakin jauh, seperti bayangan yang selalu bergeser saat didekati. Ada lelah yang pelan-pelan muncul dari usaha itu. Lelah karena harus terus baik-baik saja. Lelah karena merasa damai pun seperti pekerjaan tambahan. Dan tanpa sadar, kamu mulai bertanya, kenapa rasanya berat hanya untuk sekadar merasa tenang? Sampai suatu hari kamu berhenti mencoba. Bukan karena berhasil, tapi karena sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengejar. Dan anehnya, di momen menyerah itu, tubuhmu justru terasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang akhirnya dilepas tanpa perlu diumumkan. Disitulah kamu mulai sadar, mungkin tenang tidak perlu dikejar sama sekali. Mungkin ia memang sudah ada, hanya tertutup oleh terlalu banyak usaha. Dan saat kamu berhenti berlari, ia pelan-pelan muncul sendiri. Sederhana, biasa, tapi cukup. Selama ini, kamu seperti manajer bagi dirimu sendiri. Mengawasi setiap pikiran, mengontrol setiap reaksi, memastikan semuanya tetap rapi. Sedikit emosi muncul, langsung diperbaiki. Sedikit gelisah datang, langsung ditenangkan. Padahal hidup bukan mesin yang harus disetel terus. Ia bernapas sendiri, bergerak sendiri, kadang berantakan tanpa izin. Semakin kamu mencoba mengatur, semakin terasa kaku. Seperti menggenggam air yang justru makin cepat hilang. Akhirnya, kamu mulai belajar melonggarkan pegangan. Membiarkan hari berjalan tanpa terlalu banyak intervensi. Tidak semua perasaan perlu dibenarkan. Tidak semua pikiran perlu diluruskan. Dan anehnya, ketika tidak diatur, semuanya justru terasa lebih alami. Tubuh tahu kapan harus istirahat. Hati tahu kapan harus diam. Seolah hidup memang sudah punya ritmenya sendiri sejak awal. Diam yang dulu kamu cari lewat teknik dan latihan, kini datang tanpa diundang. Bukan diam yang dibuat-buat, bukan diam yang dipaksa, hanya jeda alami di antara napas dan langkah. Ia muncul saat kamu mencuci piring, saat menyapu lantai, saat menunggu air mendidih. Momen-momen biasa yang dulu terasa membosankan, kini justru terasa utuh. Kamu tidak perlu memanggilnya. Tidak perlu duduk khusus atau memejamkan mata. Diam itu seperti latar belakang, selalu ada, bahkan ketika kamu tidak memperhatikannya. Seperti langit yang tetap luas meski awan lewat. Dan semakin kamu tidak mengejar, semakin ia tinggal lebih lama. Bukan sebagai pengalaman spesial, tapi sebagai keadaan biasa. Tenang yang sederhana, tanpa label apapun. Dulu setiap emosi terasa seperti ancaman. Sedikit cemas, langsung panik. Sedikit sedih, langsung diperbaiki.
seolah-olah gelombang kecil pun tidak boleh muncul. Padahal hidup memang bergerak naik turun, seperti laut yang tidak pernah benar-benar datar, dan mungkin memang tidak perlu datar, karena justru disitulah rasa hidup terasa nyata. Kamu mulai belajar membiarkan gelombang lewat, tanpa dilawan, tanpa dianalisis panjang, hanya dirasakan lalu dilepaskan. Dan ternyata, tidak ada yang benar-benar merusakmu. Semua hanya datang dan pergi. Tenangmu tidak hilang, ia tetap di sana, diam-diam setia. Ada masa ketika kamu sadar, kamu terlalu capek menjaga citra damai. Seolah harus selalu lembut, selalu bijak, selalu stabil. Padahal kamu juga manusia, yang kadang berantakan tanpa alasan. Menjaga kedamaian ternyata sama melelahkannya dengan menjaga ego, karena tetap saja ada sesuatu yang dipertahankan. Tetap ada peran yang harus dimainkan, dan itu pelan-pelan menguras tenaga. Lalu kamu membiarkan dirimu tidak selalu damai. Kadang biasa saja, kadang kusut, kadang tanpa jawaban. Dan justru di situ ada kelegaan, karena kamu tidak perlu menjaga apapun lagi. Tenang bukan sesuatu yang harus dilindungi, ia tinggal bahkan ketika kamu berhenti berusaha. Tidak semua hari datang dengan rapi dan teratur. Kadang kamu bangun kesiangan, dapur sedikit berantakan, pekerjaan menumpuk tanpa urutan yang jelas. Dulu hal-hal kecil seperti itu cukup membuat dadamu menegang, seolah hidup harus selalu lurus supaya kamu bisa merasa aman. Tapi pelan-pelan kamu mulai membiarkannya. Piring kotor tidak langsung dicuci, tempat tidur tidak langsung dirapikan, dan anehnya, dunia tidak runtuh hanya karena satu sudut rumah terlihat berantakan. Ada ruang napas yang muncul saat kamu berhenti memaksa semuanya sempurna. Tubuh terasa lebih longgar, langkah terasa lebih ringan, seperti hidup akhirnya diberi izin untuk tidak selalu ideal. Kamu mulai paham, ketenangan bukan hasil dari kerapian. Ia tetap ada bahkan di tengah kekacauan kecil, bahkan mungkin justru tumbuh di sana, di antara hal-hal yang dibiarkan apa adanya. Dulu setiap emosi terasa seperti alarm bahaya. Sedikit cemas, langsung dicurigai. Sedikit sedih, langsung ingin diperbaiki. Seolah-olah ada yang salah hanya karena hati bergerak. Sekarang kamu mulai melihatnya berbeda. Emosi hanyalah tamu, bukan musuh. Mereka datang membawa rasa, lalu pergi tanpa perlu drama, seperti hujan singkat yang membasahi tanah sebentar. Kamu berhenti menanyai setiap rasa. Tidak lagi bertanya kenapa, dari mana, atau bagaimana cara menghilangkannya. Kamu hanya duduk bersamanya sebentar. Dan itu ternyata sudah cukup. Tanpa ancaman, emosi jadi terasa lebih manusiawi. Tidak besar, tidak menakutkan. Hanya bagian kecil dari hidup yang bergerak sendiri. Dan kamu tetap utuh melewatinya. Pikiran memang tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu punya cerita, komentar, dan pendapat tentang segalanya. Kadang ributnya seperti pasar kecil di kepala. Dan dulu kamu merasa harus menghentikannya. Tapi semakin dilawan, semakin keras suaranya. Seperti anak kecil yang justru berteriak saat disuruh diam. Akhirnya kamu lelah sendiri. Lelah berperang dengan sesuatu yang tidak pernah selesai. Lalu kamu berhenti melawan. Pikiran boleh ribut, tapi tubuh tetap di sini. Kaki tetap menyentuh lantai. Napas tetap keluar masuk tanpa diminta. Dan entah kenapa, itu cukup menenangkan. Karena kamu sadar, kamu bukan hanya pikiranmu. Ada tubuh yang selalu setia hadir. Tempat pulang yang nyata. Ketenangan ternyata tidak datang dari momen besar, bukan dari retreat panjang atau pengalaman luar biasa. Ia justru muncul di sela-sela hal kecil, saat kamu menyapu, memasak, atau duduk diam tanpa tujuan. Hal-hal yang dulu terasa membosankan, kini terasa penuh.
Bukan karena istimewa, tapi karena kamu benar-benar ada di sana. Tidak terburu-buru ke tempat lain. Tidak sibuk mencari makna tambahan. Ada rasa cukup yang aneh tapi hangat. Seperti duduk lama di kursi favorit. Tidak terjadi apa-apa, tapi kamu tidak ingin kemana-mana. Semua terasa pas. Kamu mulai paham, mungkin hidup memang sesederhana ini. Bukan untuk dikejar, bukan untuk dipoles. Hanya untuk dijalani pelan-pelan, dan itu sudah lebih dari cukup. Hidup tidak pernah benar-benar simetris. Selalu ada bagian yang belum selesai. Selalu ada rencana yang meleset sedikit, dan mungkin memang seharusnya begitu. Dulu kamu mengira semuanya harus dibereskan dulu baru bisa tenang, tapi daftar itu tidak pernah habis. Selalu ada satu hal lagi yang harus diperbaiki. Satu masalah lagi yang harus diselesaikan. Akhirnya kamu berhenti menunggu semuanya rapi. Kamu hidup di tengah ketidaksempurnaan itu. Makan ketika lapar, tidur ketika lelah. Sesederhana itu. Dan disitulah kamu menemukan sesuatu yang tidak pernah kamu cari. Tenang yang tidak tergantung keadaan. Tenang yang tetap ada meski hidup berantakan. Tenang yang tinggal begitu saja. Dulu kamu merasa harus selalu sadar setiap saat, mengamati pikiran, membaca emosi, memperhatikan setiap gerakan batin, seolah-olah semuanya penting. Seperti ada kamera yang terus menyorot ke dalam diri tanpa henti, dan tanpa sadar itu juga melelahkan. Sekarang kesadaran itu tidak lagi berdiri di depan. Ia tidak lagi memimpin atau mengatur. Ia hanya ada, pelan, seperti napas yang tidak perlu diperhatikan. Kamu bahkan sering lupa bahwa kamu sedang sadar. Dan anehnya, justru di situ hidup terasa lebih ringan. Karena tidak ada lagi yang terus-menerus menilai atau mengomentari. Tidak ada suara batin yang sibuk memberi label. Semua terasa lebih sederhana. Kesadaran kini seperti latar belakang yang setia. Tidak terlihat, tapi selalu menopang. Seperti tanah yang kamu pijak tanpa perlu dipikirkan. Diam, stabil, cukup. Diam tidak lagi kamu cari sebagai momen khusus. Ia tidak perlu diciptakan dengan ritual atau teknik. Ia muncul di sela-sela hari, tanpa pengumuman. Seperti ruang kosong di antara dua napas. Saat kamu berjalan ke dapur, diam ada di sana. Saat kamu menunggu air mendidih, diam juga ada. Bukan karena kamu fokus, tapi karena memang tidak ada yang mengganggu. Hidup berjalan, dan diam ikut berjalan bersamanya. Kamu tidak lagi merasa harus masuk ke dalamnya, karena ternyata kamu tidak pernah keluar darinya. Diam itu seperti udara, selalu menyelimuti tanpa disadari, sederhana dan biasa. Dan ketika ia menjadi latar, hidup terasa lebih utuh. Tidak ada kontras antara hening dan ramai. Semua menyatu begitu saja, seperti satu aliran panjang yang tidak terputus. Dulu kamu merasa aman hanya jika semuanya terkendali. Rencana jelas, perasaan stabil, situasi teratur. Tapi hidup jarang mengikuti skenario, dan kamu lelah mencoba memegang semuanya sendirian. Sekarang kamu mulai melepas sedikit demi sedikit. Tidak semua hal harus dipastikan. Tidak semua keputusan harus sempurna. Beberapa hal boleh saja dibiarkan terbuka. Anehnya, ketika kamu tidak mengontrol, hidup justru terasa lebih ramah. Seperti arus sungai yang membawa tanpa melukai. Kamu tidak lagi berenang melawan, kamu hanya ikut mengalir. Dan di situ ada kepercayaan yang tenang. Bukan percaya pada hasil, tapi pada langkah itu sendiri. Bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap bisa hadir. Dan itu sudah cukup. Dulu kamu membangun banyak lapisan perlindungan. Kata-kata bijak, teknik tenang, narasi spiritual. Semua dipakai supaya tidak terluka, supaya tetap terlihat kuat. Tapi semakin dilindungi, semakin terasa jauh dari diri sendiri. Seperti selalu memakai baju tebal di cuaca hangat. Aman, tapi tidak nyaman.
ada jarak yang sulit dijelaskan. Akhirnya, kamu mencoba berdiri tanpa pelindung itu, membiarkan diri lebih terbuka, lebih jujur dengan rasa yang muncul, lebih manusia tanpa citra apapun. Dan ternyata kamu tidak selemah yang kamu kira. Hidup tetap berjalan, bahkan tanpa tameng batin. Kamu tetap utuh, aman, hanya dengan menjadi diri sendiri. Dulu tenang terasa seperti kaca tipis. Sedikit masalah datang, langsung retak. Sedikit kabar buruk, langsung goyah. Seolah damai hanya bisa ada saat semuanya baik-baik saja. Sekarang rasanya berbeda. Tenang tidak lagi bergantung pada situasi. Ia tidak perlu kondisi khusus untuk bertahan. Ia seperti tanah, kokoh meski diinjak. Masalah tetap datang. Hari tetap kadang berat. Tapi ada sesuatu yang tidak ikut terguncang, sesuatu yang diam di dalam, tidak bergerak kemana-mana. Dan mungkin inilah tenang yang sebenarnya. Bukan damai yang dijaga, tapi damai yang tinggal. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan, tapi sesuatu yang memang sudah ada. Tenang yang tidak rapuh karena tidak dibuat-buat. Dulu kamu takut kehilangan rasa damai. Takut satu masalah kecil bisa merusak semuanya. Seolah tenang adalah barang rapuh yang harus dijaga hati-hati. Sedikit saja goyah, kamu langsung panik. Sekarang rasa itu tidak lagi seketat dulu. Kalau hari terasa berat, ya sudah. Kalau suasana hati berubah, biarkan saja. Tidak ada yang benar-benar perlu diselamatkan. Kedamaian ternyata bukan sesuatu yang bisa hilang. Ia bukan benda yang jatuh atau pecah. Ia lebih seperti ruang, selalu ada bahkan saat kamu tidak mencarinya. Dan ketika kamu berhenti takut kehilangannya, hidup terasa jauh lebih ringan. Langkahmu tidak lagi hati-hati berlebihan. Kamu berjalan seperti biasa saja. Hari-hari tetap sibuk seperti biasa. Pekerjaan datang, urusan kecil menunggu diselesaikan. Tidak ada yang berubah drastis. Tapi hatimu tidak lagi seketat dulu. Dulu semuanya terasa mendesak. Sekarang ritmenya lebih pelan. Kamu melakukan satu hal, lalu yang lain, tanpa dikejar-kejar pikiran sendiri. Ada kelonggaran di dada, seperti kancing yang dibuka satu persatu. Napas terasa lebih dalam, tubuh terasa lebih lega. Hidup tetap berjalan, tapi kamu tidak lagi terseret. Kamu ikut bergerak tanpa tegang, seperti air yang mengalir pelan. Kamu tidak lagi merasa harus menjaga citra tertentu, tidak harus selalu tenang, tidak harus selalu kuat, cukup hadir apa adanya. Perasaan datang dan pergi, kadang baik, kadang biasa saja. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu diperbaiki cepat-cepat. Tanpa penjagaan itu, tubuh terasa lebih jujur. Kalau lelah, istirahat. Kalau lapar, makan. Sesederhana itu. Dan justru di situ ada kebebasan kecil, karena tidak ada yang harus dipertahankan, tidak ada topeng yang perlu dijaga, hanya hidup yang berjalan pelan. Semakin lama, semuanya terasa kembali sederhana. Bukan pengalaman besar, bukan pemahaman tinggi, hanya rasa biasa menjadi manusia. Kamu menikmati hal-hal kecil lagi, aroma teh hangat, suara langkah di lantai, cahaya sore yang masuk perlahan. Tidak ada yang istimewa, tapi justru itu yang menenangkan. Tidak perlu cerita besar, tidak perlu makna rumit. Seperti pulang ke rumah sendiri, tanpa seremoni, tanpa pengumuman, hanya duduk dan merasa cukup. Akhirnya kamu sadar, tenang ini tidak perlu dilindungi. Ia tidak rapuh. Ia tidak mudah hilang, ia hanya ada, begitu saja. Masalah tetap datang, hari tetap kadang berat, tapi ada sesuatu yang tidak ikut terguncang, sesuatu yang diam di dalam. Kamu tidak perlu menjaganya setiap waktu, tidak perlu memastikan apapun. Ia seperti napas, tetap ada bahkan saat dilupakan. Dan mungkin inilah akhirnya, bukan puncak, bukan fase baru, hanya hidup yang berjalan,
dengan tenang di belakangnya. Pelan-pelan kamu menyadari, tidak ada yang benar-benar berubah dari luar. Hari masih sama, rumah masih sama, dunia tetap bergerak seperti biasa. Yang berbeda hanya caramu berdiri di dalamnya. Tidak lagi tegang, tidak lagi berjaga, hanya hadir dengan napas yang lebih longgar. Dan entah sejak kapan, hidup terasa cukup tanpa perlu ditambah apa-apa. Mungkin memang begini rasanya pulang. Bukan ke tempat baru, tapi ke diri sendiri yang sederhana. Tidak ada pencapaian, tidak ada pengumuman, hanya tenang yang tinggal diam di belakang semua hal. Hidup berjalan, dan kamu berjalan bersamanya, pelan, biasa, utuh. Seperti sore yang turun tanpa suara. Kalau ruang hening seperti ini terasa menemanimu, kamu bisa subscribe supaya kita tetap berjalan pelan bareng di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih sudah duduk sebentar di sini, sudah bernapas bersama, dan sudah memberi waktu untuk dirimu sendiri hari ini. Sampai ketemu lagi di langkah kecil berikutnya.